Tapi pada hari H, dia memberikan saya alamat, di mana alamat tersebut sangat tidak saya setujui. Pertama di kandang MMA di Bekasi, itu sangat jauh dari lokasi di Bogor. Bekasi, bukan Bekasi. Kandang MMA. Menyosot ternyata tempat itu adalah kandangnya MMA. Loh, ini mau berantem? Enggak mas, studio Zenwalk itu rumah pribadi Mas Adi Parianto. Berantem jangan di kandang. Anda boleh bawa semua pasukan MMA, tapi di tengah-tengah. Ngapain? Waduh, Ngapain mau Anda suruh bawa pasukan MMA untuk ketemu di tengah-tengah. Ngeri banget nih nantang pasukan MMA nih. Karena memang yang ada masalah itu kan, Mas Teguh Zahirsyah sama Pesulap Merah dan Mas Teguh Zahirsyah menantang saya. Ini udah cukup sampai situ Ya, sebenarnya. cukup sampai situ, nggak usah bawa MMA. Jadi Mereka nggak melebar ada salah. kemana-mana ya. Ya. Dan aku pun bukan orang hebat yang untuk sampean tantang sebenarnya. Ingat, rumahku di Palembang. Ya, aku jauh loh kalau untuk datang sini. Waktu, tenaga, uang, ninggalin istriku lagi hamil. Ya. Dan saya tidak pernah menantang siapapun. Ingat, aku tidak pernah menantang siapapun. Kalaupun ada konten sparring, ya itu ranahnya saya. Saya tidak pernah menyenggol ranahnya orang-orang lain. Ya, tapi kalau untuk Mas Teguh Zahirsyah, mungkin aku bisa turun gunung lagi. Hanya untuk sampean. Memuaskan sampean. Ya. Karena apa? Ya karena aku penasaran dengan spiritual. Ya, apakah berfungsi ilmu kebalnya, ilmu mentalnya di pertandingan? Aku sudah mendilkan kalau memang mau naik ring, kita ke baku hantam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan mereaction dari Mas Teguh Zahirsyah. Ya, yang dimana di sini ada menyebut nama saya, Mas. Ini lanjutan dari video waktu saya di rumah Mas Adi sama Pesulap Merah. Ya, nanti kita akan reaction, langsung kita bahas. Ya, ini banyak kata-katanya yang tidak sesuai dengan faktanya. Ya, jujur saya tuh tidak pernah menantang orang dan tidak pernah menanggapin. Tapi kalau yang ditanggapin ini spiritual, saya tuh penasaran beneran atau tidak. Dipukul akunya langsung mental atau tidak, kan penasaran. Iya, ada nggak sih ilmu begitu gitu? Iya. Kita reaction aja dulu lah, baru kita ngobrol. Sebenarnya aku nggak punya masalah, tidak punya dendam juga sama Teguh Zahirsyah. Tapi jujur, aku kecewa. Kecewanya kenapa? Kita sudah janjian, deal dari jauh-jauh hari tanggal 26, jam 1, di studio The Zenwalk. Itu sudah deal. Tapi tidak jadi datang, kita tunggu ya. Karena apa? Saya ini, bukan orang yang diam-diam aja di rumah. Waktu aku tuh sangat berharga. Aku banyak undangan loh. Aku ada meng-cancel undangan untuk bertemu di sini. Dan kita seharusnya sama Mas Adi langsung bertemu di Garut. Tapi karena memang tempat pertemuannya sudah janjian tempat Mas Adi, aku datang lagi ke Jakarta dan balik lagi ke Garut lagi. Kayak gitu. Mas Adi tahu sendiri dan kita tidak pernah misalkan mau ngeroyok, nggak ada. Ya. Kita sportif kan, kita atlet. Menjembatanin ketemu Pesulap Merah dan membahas lanjutan katanya Mas Teguh Zahirsyah nantang saya di ring. Itu pun street fighter. Oke lah, kita bahas dulu aja lah kali ya. Iya. Dan aku semua chatan ada, Mas. Oke, kita reaction Teguh Zahirsyah ya. Ini orang ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Teguh Zahirsyah. Saya ingin Ini buat video di YouTube dia. Para netizen yang dihormati, yang saya hormati tentunya, perkara masalah yang viral belakangan ini ya teman-teman ya, yaitu saya nggak nyangka ya kalau ternyata tantangan saya ini sampai viral oleh Pesulap Merah. Sebelumnya saya sudah sampaikan nyangka dia juga bahwa yang akan kita lakukan pembuktian nanti itu tidak boleh direkam. Bahas lo. Jadi kata dia tidak boleh direkam. Tapi aku sudah bilang harus direkam dan dia mau. Kan bukti. Chatannya ada, bukti ada. Kan bukti. Dan dari judulnya aja bukti. Pembuktian. Ya, pembuktian. Udah jelas harus namanya pembuktian, semua juga harus lihat. Jadi edukasi itu bukan cuma Pesulap Merah, masyarakat pun bisa melihat. Iya, kan bukti kan. Kalau orang berilmu itu keilmuannya harus bisa dibuktikan kan, Mas ya? Betul. Jadi kalaupun di balik layar orang nanti tidak percaya. Baru kan ini masalahnya dipublish. Masa endingnya nggak dipublish kan lucu. Ya, apalagi kan dia menyenggolnya dipublish juga. Nyebut aku di Facebook langsung di media. Iya. Masa nggak mau di closingnya, di ending masalahnya seperti apa? Jadi sebenarnya buat Mas Teguh Zahirsyah ini lucu juga sebenarnya. Momen yang bagus kalau untuk ketemuan ini, untuk pembuktian kalau memang keilmuannya benar. Ya,
Tapi katanya pas sudah dekat tidak mau di publik, tidak boleh di video. Nah, di awal Mas Teguh Zahir Syah ini katanya mau ngajak orang TV, orang Trans 7 apa Trans TV lah kata dia untuk mengundang itu. Berarti kan Media itu lah, mau rame. di shot, berarti Iya. nggak mungkin ngajak orang TV tidak direkam. Itu dari awal-awal sebelumnya. Nggak make sense. Ya entah itu mau menggertak atau beneran aku tidak tahu ya. Inilah yang disampaikan Mas Teguh Zahir Syah dengan saya. Kita lanjut. Ya, saya tidak ingin ilmu yang saya sudah timba selama bertahun-tahun kemudian dinikmati secara cuma-cuma oleh pesulap merah. Tentunya saya meminta bayaran. Oke, ilmu yang dia Dia bertahun-tahun. ya sudah bertahun-tahun tidak mau dinikmati pesulap merah. Tapi kan beberapa ilmu itu Mas Teguh Zahir Syah ada upload di YouTube juga. Kan berarti orang sudah bisa melihat. Ya, kalau cuman di video kan ya namanya video apapun bisa terjadi. Aku aja bisa sakti kalau depan video. Mas Adi juga bisa sakti. Ngilang pun bisa kita kalau di video ya. Iya. Nah, untuk melihat secara langsung ada saksinya, Mas. Ya, bukan masalah mengenakan pesulap merah, bukan. Memang harus dipublik hal-hal seperti ini biar memang benar-benar terbuka. Kalau memang terbukti, saya akan bilang, wah ini benaran. Saya respect, saya belajar. Kita berguru dia. Berguru, ya. Enggak, kita cerca. Lanjut. Bayaran apa itu? Bukan subscriber, bukan follower, bukan uang yang didapati dari konten bersama saya, tetapi dari hasil usaha dia sesuai perjanjian di awal saya bersama admin Pesulap Merah. Bahwa sebelum saya tunjukkan secara langsung kepada dia, saya ingin dia bongkar dulu trik yang sudah saya sediakan untuk dia. Oke, jadi katanya sebelum ketemuan dia ingin dibongkar. Kalau memang mau pembuktian, itu ketemu secara langsung, Mas. Ini udah saya sampaikan tadi ya. Kalau memang lewat video aja, apapun bisa terjadi. Jadi memang harus bertemu, benar nggak sih? Iya. Oke lah, kita lanjut lagi. Jadi saya meminta kepada para netizen untuk meminta kepada Pesulap Merah untuk agar dia membongkar trik saya, trik arah rontek saya Sama rontek. dengan kecerdasan Kebal, yang dia kebal. miliki. Bisa nyambung Saya lagi sudah luka. kasih tahan kepada dia video tersebut. Di video tersebut jelas saya tunjukkan, Pos. saya beset kulit saya sehingga Emang masih ada ilmu rawa rontek ya di hari gini? Aku nggak tahu. Ya, aku kan orangnya apa adanya aja, Mas. Rawa rontek tuh aku pernah denger ilmu itu waktu zamannya Angling Dharma. Dharma ya. Iya, nyambung kepalanya sambung lagi kayak gitu. Wah. Berarti Katanya beliau ada. Jujur aku di sini bukan untuk mencerca, kita penasaran. Sama Mas Adi juga penasaran, Mas Teguh Zahir Syah. Kalau memang beneran itu tadi kita sampaikan ya. Wah, ternyata memang benar ada. Jadi ya itu nanti urusan dengan Pesulap Merah. Di sana kita sebagai penikmat aja, Mas ya. penikmat. Penikmat. Nanti Pesulap Merah juga buat video, mungkin nanti diuploadnya ya. Lanjut. lanjut. terluka sehingga robek, kemudian menyatu lagi dengan instan. Nah, Di nyatu lagi instan. dia lukanya. Ya. Oke. Ilmu ini adalah sebuah ilmu yang sangat mahal. Mahal. Kenapa saya bilang sangat mahal? Ilmu ini tidak saya maharkan, tidak saya jual belikan. Ilmu romantik ini adalah ilmu turunan. Berarti ilmunya dimaharkan. Ya. Dan kita kan tidak mau belajar ilmu itu pada saat ketemu nanti. Ya, kalaupun memang terbukti ya kita belajar, Dia kan kita mahar ya kalau Dia memang kan terbukti. dia tadi kan bilang Pembuktian. belajar ini bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Masa kalau dilihat sekali aja kita Langsung langsung bisa. dapat ilmunya? Betul. Berarti nggak perlu bertahun-tahun dong untuk belajar. Iya. Gimana kan logikanya kita gimana kan nih? cuma melihat. Ini logikanya nggak ketemu sebenarnya nih. Dia ngomong tadi kan dia butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar ini. Iya. Tapi mau dilihat sekilas takut ilmunya nanti diambil. Gimana nih? Nggak relate nih udah. Oke lah kita lanjut. Gimana Ya. ya? Kita lanjut aja. Ya. Agak bingung nih saya nih sebenarnya. Jadi sekali lihat tuh nggak mungkin kita bisa juga, Mas, kalau Secara memang logika kan beneran. gitu. Secara logika. Dia bilang soalnya bertahun-tahun dapat ilmu ini. Belajar apapun. Iya. Nggak mungkin langsung jadi sakti. Nggak mungkin ya. Ini kita tidak menghina sampean, Mas ya. Nah. Lanjut ya. Kenapa saya bilang mahal? Untuk mendapatkannya itu tidak sembarangan. Jika tidak murni orang Aceh untuk memiliki ilmu tersebut, maka ilmu tersebut tidak bisa diturunkan dan tidak bisa dimaharkan. Wah, ini Orang Aceh. bawa Bawa provinsi suku kita. nih. Dan saya sudah Kita nggak bilang, mau. saya sudah bilang Bawa sama Pesulap Merah, tolong daerah bongkar nih. video saya. Kalau kamu nggak bisa bongkar, berarti kamu tidak bisa memecahkan unbreakable. Berarti Kan mau kamu ketemu menyetujui langsung. menyetujui bahwa ilmu ini adalah ilmu asli. Kalau memang menurut ini adalah trik atau saya menipu, maka bongkar trik tipuan tersebut.
Kan mau Anda ketemuan. adalah master, katanya Pesulap Merah adalah master. Pemecah trik, pemecah dukun. Sekarang kamu pecahkan dulu ilmu aku. Ketika kamu sudah pecahkan dengan berbagai cara Anda, dengan berbagai keilmuan logika yang Anda miliki, maka saya akan tunjukkan langsung di hadapan Anda, dan saya akan mematahkan ucapan Anda, dan saya akan menjawab, dan saya akan mempermalukan Pesulap Merah. Dan tetapi syaratnya, ketika dilakukan pembuktian, saya sudah bilang kepada Dini Wewe kemarin, syaratnya itu adalah tidak boleh merekam ilmuwan yang saya pertunjukkan. Aku chatnya ada tuh. Dia mau memang minta video. Saya bilang kalau memang mau fix ya silakan berurusan sama Pesulap Merah mau direkam atau tidak. Tapi udah fix dia mau. Ya, jadi harus direkam memang karena kalau tidak direkam tidak ada pembuktian. Lanjutlah lagi. Oke? Tidak boleh merekam keilmuan yang saya pertunjukkan. Karena ilmu saya bukan aset untuk dia mendapatkan keuntungan dari channel dia. Oke? Dan di situ Pesulap Merah kemarin tidak setuju. Saya sudah memberikan alamat saya kepada dia di Bogor. Sudah saya screenshot di Facebook saya. Tetapi pada hari H, dia memberikan saya alamat di mana alamat tersebut sangat tidak saya setujui. Pertama di kandang MMA di Bekasi, itu sangat jauh dari lokasi saya di Bogor. Bekasi bukan Bekasi. Kandang MMA. Saya menyosot ternyata tempat itu adalah kandangnya MMA. Loh, ini mau berantem. Gue diusut. Jadi di rumah gue diusut. Pembuktian. Oke. Jadi katanya kita di kandangnya MMA. Enggak Mas, Studio Zenwalk itu rumah pribadi Mas Adi Parianto dan insya Allah aman ya. Jadi sampean harus tahu dulu dengan saya. Saya itu orangnya sportif banget ya. Saya nggak pernah ngeroyok orang atau bagaimana. Saya menengahin. Dari chat-chatan kita juga saya menengahin. Justru kalau Mas Tuku Zahirsyah bisa membuktikan ya, kita itu respect. Mau belajar juga ini fighter MMA paling penasaran dengan hal-hal seperti itu. Penasaran. Ya. Soalnya dari kecil latihan bela diri, kalau memang ada ilmu itu patah tuh. Iya, dan itu bukan di Sia-sia saya belajar bukan di bela diri. Bekasi. Sudah kasih tahu Studio Zenwalk di Jakarta. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Iya, di Jakarta itu. Jadi bukan di kandang MMA enggak. Ini rumah pribadi beliau. Ya. Ingat, rumah pribadi. Dan aku memang nginep tempat dia. Karena aku di Jakarta nggak ada tempat nginep loh. Jadi aku menengahin antara Pesulap Merah dan Teku Zahirsyah menyediakan tempat. Dan aku sangat terima kasih sama Mas Adi. Dia mau loh menyediakan tempat gratis. Kalau Pesulap Merah disuruh datang ke tempat Mas Teku Zahirsyah, lah malah tambah bahaya datang ke kandang lawan. Kan sampean yang ingin pembuktian ke Pesulap Merah seharusnya datang. Mendatangkan. Ya, ini aku kasih jalan tengah loh untuk bertemu di tengah ya. Aku sudah bilang juga ke Mas Adi. Justru Mas Adi, wah, aku penasaran nih, apa memang masih ada kata Mas Adi. Oke lah, lanjut lagi. Berantem jangan di kandang. Anda boleh bawa semua pasukan MMA. Ngapain? Waduh, Ngapain Anda suruh bawa pasukan MMA untuk ketemu di tengah-tengah. Ngeri banget nih nantang pasukan MMA nih. Mas, wah, jangan hati-hati bahasa MMA ini bahaya banget ya. Karena memang yang ada masalah itu kan, Mas Teku Zahirsyah sama Pesulap Merah dan Mas Teku Zahirsyah menantang saya. Ini udah cukup sampai situ Ya, sebenarnya. cukup sampai situ, nggak usah bawa MMA. Jadi Mereka nggak melebar ada salah. kemana-mana ya. Ya. Dan aku pun bukan orang hebat yang untuk sampean tantang sebenarnya. Aku hanya mantan atlet, seorang konten kreator. Ya, kalau aku memang masih jago, mungkin aku udah turun MMA atau turun pencak silat. Lanjut. Saya juga seorang petarung. Saya juga seorang petarung ya. Tarung dia. Oh, Tangan petarung. saya habis sobek-robek. Robek tangannya. Saya juga seorang petarung. Wah, ikut latihan satria harus. Tangan saya mulus nih. Jadi kalau Mas Teku Zahirsyah seorang petarung, kita respect. Respect. Lebih respect Mas Teku Zahirsyah jadi petarung daripada spiritual. Kalau saya pribadi ya. Berarti kamu bukan petarung, tangannya Aku nggak bukan petarung, robek-robek. tanganku mulus banget ini. Aku juga bukan petarung kayaknya. Mulus juga. Mulus tanganku. ini kita respect kalau dia ngomong petarung ya. Iya, betul. Kami respect ya sama Mas Teku Zahirsyah. Daripada spiritual lebih baik petarung. Oke. Ya. Dan saya sudah bilang sama Denny Wewe perkara pertandingan, dia bilang di bulan November, sangat lama sekali saya bilang.
Dan saya minta kepada Denny Wewe 6 ronde Wah. dan boxing, karena kita sama-sama basic di atas ring. Boxing saja udah 6 ronde, tapi Denny Wewe menolak, dia minta 3 ronde dan kickboxing. Loh, saya basicnya di boxing. Ini lucu nih, ini lucu ya. Ini setahu kalau boxing itu nggak bisa tiba-tiba langsung 6 ronde. Nggak bisa, nggak ada bisa. tahapannya. Iya. Kalau Tapi dari awal dia komen kasar ke aku nantang, dia itu ngomongnya street fighter. Berarti bebas dong tanpa Iya. aturan ya. Tapi ngapain kita berantem tanpa aturan? Tangkap polisi. Ya. Kalau memang mau street fighter, ya ranahnya bukan boxing. Kickboxing minimal Boxing- atau MMA. boxing tuh punya aturan sendiri loh. Jadi Iya. kalau yang pertama kali main boxing itu harus amatir pakai headguard. Headguard. Dan itu cuma 3 ronde, 2 menit. Nah kalau mau pro pertama pun itu nggak bisa langsung 6 ronde, nggak bisa. Minimal 4 ronde Oh, ada dulu. aturan. Ada step-stepnya. Dan aku nggak masalah mas, dia ngomong 6 ronde, kita video call tuh. Kita boxing 6 ronde, oke 6 ronde. Tapi jangan boxing. Aku ngomong sama dia, aku nggak bisa boxing. Ya, kickboxing pun aku tidak ada basic kickboxing. Aku hanya pesilat prestasi yang tidak boleh menyerang kepala, yang sudah habit. Ya, aku tidak pernah tanding lagi mulai dari tahun 2016. Aku pensiun karena cedera. Kalaupun aku mau masih aktif atlet atau tanding, aku masih aktifnya di pencak silat, bukan di boxing, bukan kickboxing. Dan aku tidak pernah belajar boxing maupun kickboxing. Nih, ya malah ini bukan basic saya. Ya, Kalau kamu basicnya petinju, aku kasih nih kickboxing. Jadi sama-sama ada pukul, ada tendang, atau MMA sekalian. Kalau mau ada kunciannya, walaupun aku nggak bisa juga. Ya, tapi aku tidak pernah menolak kalau dia ngomong 3 ronde. Tidak pernah, Mas. Dia ngomong 6 ronde, video call, aku okein. Oke, 6 ronde nggak masalah. Terus masalah kata dia, Mas Denny-nya maunya bulan November, kelamaan. Woi, waktu aku bukan buat lo aja, ya. Aku banyak undangan. Kamu boleh lihat videoku di mana-mana. Di bulan ini aja aku ada undangan, berapa undangan, ya. Jadi kita tuh bukan diam aja di rumah kayak gitu, Mas. Bukan pengangguran ya. Bukan pengangguran, ya. Jadi memang banyak kerjaan, banyak kegiatan. Makanya waktunya dijadwalkan. Kita nggak bisa sembarangan main jadwal aja. Ketemu Mas Adi aja untuk menentukan tanggal itu dijadwalkan juga. Karena memang udah jauh-jauh hari kayaknya. udah jauh-jauh hari aku bilang tanggal 26 ketemu Adi Zen Walk. Terus dia H-1 ganti alamat itu gimana? Iya, tuh? nggak ada. Dari jauh sudah aku kasih tahu. Ketemunya di Studio Zen Walk dan dia deal. Ya bukan kandang MMA. Kata dia sudah mencari tahu kandang MMA. Berarti nggak cari tahu dia. Iya. Kalau memang cari tahu. Bekasi lagi. Itu Jakarta loh. Tengah-tengah banget. Ya. Pesulap merah bahkan dari Bandung datang ke sana. Untuk nemuin Mas Teguh Zahirsyah. Ya ini aku hanya mereaction aja ya. Nggak marah sama sampean, Mas. Karena sudah menyebut nama saya di sini. Padahal saya sudah menengahi. Dan aku udah terlanjur kecewa sama dia. Iya. Oke, kita main fair aja do boxing. Sekarang kan lagi viral boxing. Kita main boxing aja. Kenapa jadi banyak drama? Lah, kok drama sih? Nggak suka drama-dramaan. Drama. Kok drama jadi? Drama apa nih? Ini aneh nih. Dia awal, aku ada chatnya nih. Ilmuwan, teman-teman semua para netizen yang saya hormati harus menyadari bahwa Indonesia ini merdeka karena keilmuan para pahlawan dan leluhur-leluhur kita, di mana para leluhur kita menggunakan sebuah benda-benda di kalungnya, menggunakan kulit harimau, Hati-hati nih. menggunakan media-media perantara sebagai syariat, di mana benar-benar Syariat. menyimpan zikir dan wirid kita pada Allah. Hati-hati nih. Jadi Hati-hati nih. bahas benda, aku nggak mau dalam seperti itu karena itu bukan ranahku ya. Jadi katanya bahwa benda-benda yang sudah diwiridkan dan lain-lain. Maaf Mas, kita Ajaran ini siapa? dijajah bukan setahun 2 tahun, ratusan tahun. Iya. Kalau memang dari awal sudah ada kesaktian di sana, ya memang mungkin orang-orang dulu ada yang seperti itu. Cuman kalau memang semuanya sakti, kita tidak dijajah sampai ratusan tahun. Iya. Dan kita merdeka ya karena memang patriotisme kita, para pejuang kita. Aku nggak mau menyenggol ini terlalu dalam ya, karena bukan ranahku. Ya. Tapi kalau memang ilmu seperti ini ada, harusnya kita tidak dijajah lebih lama. Lanjut ya. Bukan ranah kita ini. Ini aku bukan ranah kita dan aku tidak mau ya. Mungkin Mas Teguh Zahirsyah lebih paham dari kita nggak tahu ya. Terserahlah itu. Dan saya bukan dukun. Saya pun menghancurkan para dukun-dukun di mana saya tidak pernah membuat video-video penarikan benda-benda mustika karena bagi saya penarikan itu sangat tidak mudah. Tidak semudah
hutan, mas pegang pohon dapat benda itu nggak mungkin. Tapi malah masuk Dan TV. butuh kekhusyuan. Makanya itu saya tidak pernah membuat sebuah video konten mengenai penarikan yang hayal-hayal. Bahkan saya hanya menunjukkan kebesaran Tuhan dengan bagaimana saya membangkitkan burung yang sekarat lalu dia bisa terbang lagi. Bagaimana saya mengontrol memanggil sebuah nyamuk sampai hinggap di tangan saya, tidak saya skip videonya, lalu nyamuk tersebut tidak bisa terbang. Saya perintahkan dia untuk berjalan, dia hanya berjalan di jari-jari saya. Lalu saya mentransfer energi kepada harimau dengan lafaz Allah sehingga harimau tersebut manut pada saya, menundukkan kupingnya, lalu dia bersujud di hadapan saya karena saya menyebutkan asma Allah. Masya Allah. Justru saya memberikan edukasi terhadap kebesaran Allah. Bukan penarikan sana, penarikan sini, pengusiran sana, pengusiran sini. Apabila saya melakukan penarikan, apabila saya melakukan pengusiran jin, maka saya tidak ada unsur dia untuk merekam. Saya ikhlas melakukan pengusiran. Kalau ini terserah ya. Saya viral, orang-orang RCTI, Net TV, Trans 7 datang untuk nge-review saya. Ya saya silakan. Tapi saya tidak ada maksud untuk memperkaya diri saya dengan media, multimedia. Gimana sih? Orang TV datang mau mereview dia, silahkan. Giliran kita untuk mengedukasi masyarakat, tidak boleh merekam. Itu kan suatu hal yang aneh. Justru mas, kalau sampean mau mengedukasi, semuanya harus dipublik. Biar masyarakat bisa menilai edukasi dari Mas Teguh Zahir Syah. Dan juga trik saya menggunakan silet. Menurut masyarakat rival, silet tersebut hanya sebagian saja yang tajam, sebagian lain tidak tajam. Tapi di video saya itu sangat detail dari ujung silet sampai ujung silet, baliknya ujung silet sampai ujung silet. Semua saya terata di kulit saya dan di tangan saya. Tidak ada bagian yang tumpul. Okay. Sekarang apabila memang pesulap merah mempunyai kemampuan untuk membongkar sesuai dengan kredibilitas dia, silakan bongkar. Saya sudah berikan bahan kepada dia. Saya sudah memberikan bahan loh, ini bahan untuk dia bongkar supaya pamor dia semakin naik. Apabila dia bisa membongkar. Kalau dia nggak bisa membongkar, berarti kemampuan dia akan takluk dengan video saya tersebut. Video. Harusnya para netizen dibanding mengatakan saya ini tanpa bukti, saya bisa melaporkan Anda karena Anda menuduh saya tanpa bukti. Lebih baik Anda minta kepada pesulap merah, tunjukkan kredibilitas dia, tunjukkan kemampuan dia untuk membongkar video saya tersebut. Kalau dia bisa membongkar dengan berbagai macam cara dia, saya akan balik mempermalukan dia dengan cara saya. Saya akan tunjukkan langsung di hadapan dia. Sesuai perjanjian awal. Perjanjian awal itu adalah Anda bongkar dulu video saya. Ribet. Kalau Anda sudah bongkar, saya akan Yang drama siapa sekarang? Ini drama namanya. Secara langsung di hadapan Anda. Saya akan patahkan. Ribet bertele-tele sih. Bertele-tele sih. Sampai situ menurut saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau menurutku mas, ini drama ya. Berbelit-belit. Coba loh, kita sudah janjian tanggal 26 dan fix dari lama. Ya, ingat rumahku di Palembang. Ya, aku jauh loh kalau untuk datang sini. Waktu, tenaga, uang, ninggalin istriku lagi hamil. Ya, dan saya tidak pernah menantang siapapun. Ingat, aku tidak pernah menantang siapapun. Kalaupun ada konten sparring ya itu ranahnya saya. Saya tidak pernah menyenggol ranahnya orang-orang lain. Ya, boleh dicari. Tidak ada satu videoku menantang orang lain. Kalaupun ada itu paling lucu-lucuan dan bukan tantangan untuk wah nantang orang itu tidak. Itu hanya lucu-lucuan aja. Nantang siapa? Dede Inun misalkan, itu hanya lucu-lucuan aja. Jadi kalau sampean melihat konten aku ada sparring, ya, kalau mau coba sparring silat, silakan, ya. Masa aku orang silat, ayo kita tanding ke ranah lain, kan lucu nih. Kalau sampean panas dengan ranahnya saya, masuk ke ranah saya kalau memang mau. Ya, tapi aku sudah mendilkan kalau memang mau naik ring, kita ke baku hantam. Ya. Bulan ditentukan karena aku nih jadwalku padat. Bukan cuman tiap hari bisa datang ke tempat orang ya. Karena memang di setiap bulan itu ada kegiatan yang sudah terjadwal. Gimana Mas Adi? Ngantuk aku Mas Den. Dramanya gimana ini? Iya. Dibilang kita yang drama padahal kalau Nggak ada. ya kalau ditelaah siapa yang drama sebenarnya? Iya. Jadi ngantuk. Di sini aku tidak
ada bermaksud menghina, merendahkan ataupun menantang Mas Teguh Zahirsyah. Di sini saya hanya mereaction ya dengan sebenarnya, bahkan bukti chat pun ada dari mulai sampai nantang saya di Facebook ya. Kita video callan di WhatsApp, aku yang langsung video call sampean ya. Untuk ngasih tahu, aku ini tidak pernah menantang orang dan jangan pernah kalian menganggap aku tuh jago. Saya tidak pernah merasa jago. Ya, tapi kalau untuk Mas Teguh Zahirsyah, mungkin aku bisa turun gunung lagi hanya untuk sampean, memuaskan sampean. Ya, karena apa? Ya karena aku penasaran dengan spiritual. Ya, apakah berfungsi ilmu kebalnya, ilmu mentalnya di pertandingan? Kalaupun aku dihajar dengan teknik boxing dan lain-lain, itu saya respect saya karena sampean latihan, bukan karena keilmuan spiritualnya. Aku tuh penasaran dengan spiritualnya. Seperti itu, makanya aku mau. Untuk kayak ceritanya. Makanya capek banget kita nih habis gulung kuming nih. Iya. Masih sempat-sempatin reaction ya, luar biasa maksudnya. Iya, dalam kesibukan kegiatan yang padat, karena aku dikirim orang, jadi menyempatkan sama Mas Adi langsung Kita yang ini punya udah rumah. capek banget Capek kita banget. nih. Dari malam sampai pagi full kegiatan di sini. Lelah nih. Lelah. Masih sempet loh, luar biasa. Ya, untuk mengedukasi, menjawab pertanyaan Mas Teguh Zahirsyah. Iya. Kalaupun dari ini terakhir nih, daripada semakin ngantuk kasihan aku ya. Kalaupun di hari H tidak mau datang, kabari Mas. Mas, aku tidak mau datang, ya. Aku tidak datang hari ini dengan alasan bla bla bla. Jangan pas besoknya baru ngabarin. Rusak dan lain-lain ya. Kan itu kan gak masuk akal. Karena aku udah pulang. Ingat, aku bukan di sana netep enak-enakan aja di sana. Ada kegiatan lain, Mas. Ya, kecewanya aku karena Mas Teguh Zahirsyah tidak sesuai dengan omongannya. Yang awalnya ketemu tanggal 26 ya di tempat studio Zen Walk, malah tidak datang dengan alasan bla 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 bla, banyak drama. Aku nggak suka kayak itu, Mas. Aku kecewa. Awalnya aku respect sama Teguh Zahirsyah, respect. Dia orang asli, bukan akun fake. Saya respect kita ketika sudah video callan, ngobrol. Oke, kalau mau ketemu dan lain-lain, ketemu Selat Merah, ketemu saya mau sparring, saya respect. Ya, saya ketemu, saya meluangkan waktu saya, meninggalkan istri saya yang lagi hamil untuk ketemu sampean. Ya, oke. Sekarang silakan netizen menilai sendiri dan nanti ya video Selat Merah mungkin akan upload juga ya. Itu silakan tonton versi Selat Merah. Ini versinya saya dan aku apa adanya saja ya. Kalau memang benar, aku bilang benar. Oke, itu aja kali ya. Terima kasih ya. Salam persaudaraan buat semuanya. Ingat, saya tidak pernah menantang siapapun di sini ya, dan tidak pernah dan jangan pernah kalian menganggap kalau aku tuh jago dan lain-lain. Saya hanya mantan atlet dan seorang konten kreator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.